Film dibuka dengan seorang wanita berusia sekitar 50 tahunan bernama Sophie. Kala itu dia sedang melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil seorang diri. Sudah lama berjalan dia tak juga menemukan penginapan untuk beristirahat. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah kota kecil. Di sana, ia menemukan sebuah penginapan di tepi danau yang memiliki pemandangan yang cukup indah. Sophie pun memutuskan untuk menginap di rumah itu. Kala itu Sophie bertemu langsung dengan pemilik penginapan itu. Dia bernama Lucy dan juga anaknya yang bernama Martin. Mereka sudah lama membuka penginapan. Namun sudah beberapa tahun belakangan, baru Sophie saja yang datang untuk menginap. Setelah berbincang sebentar, Martin kemudian membantu Sophie untuk membawakan barang-barangnya dan mengantarkan ke kamarnya. Lucy dan Martin hanya berdua di sana. Semua keluarganya sudah banyak yang tiada, mereka berdua yang hanya tersisa dan mengurus penginapan ini. Sophie diperlakukan dengan baik di sana, dia bahkan diajak makan bersama, layaknya seperti keluarga sendiri. Malam harinya, Martin menemui Sophie yang sedang duduk di teras rumah. Mereka mengobrol sambil menikmati suasana malam yang tenang. Martin rupanya pribadi yang tertutup, dia kurang suka bergaul dengan warga di sana. Dan kehadiran Sophie membuatnya sedikit bahagia, karena dia punya teman ngobrol. Keesokan harinya, Sophie pergi ke minimarket di kota untuk membeli barang keperluannya. Saat dia berbelanja, Sophie melihat pemuda yang sedang mencuri minuman. Sophie mencoba melapor pada penjaga di sana yang bernama Chantal. Namun penjaga itu seolah ketakutan dengan pemuda itu. Dia juga mengancam Chantal akan membongkar rahasianya pada ayahnya. Entah apa maksud pemuda itu. Sophie pun kembali ke rumah. Dia kemudian menemui Martin yang sedang bersantai di belakang rumah. Mereka mengobrol dan Sophie terkadang teringat masa lalunya. Sepertinya Sophie punya masa lalu yang tidak berjalan dengan baik. Sampai-sampai masa lalu itu tetap menghantuinya sampai sekarang. Semakin lama di sana, Sophie makin merasa betah dan sudah tak ingin lagi melanjutkan perjalanan. Dia makin nyaman saat ngobrol bersama Martin, bahkan Sophie juga mengajak Martin untuk mencari pekerjaan. Namun Martin ragu akan dirinya sendiri, dengan kondisinya yang sekarang, dia berpikir tak akan ada yang memberinya pekerjaan. Namun Sophie tetap meyakinkan Martin, jika dia mau berusaha, pasti apapun yang diinginkannya akan berhasil. Makin hari, Sophie dan Martin makin dekat, bahkan Martin juga diajak jalan-jalan ke kota, meski hanya untuk datang ke minimarket untuk berbelanja. Namun sepertinya Martin tak suka lama-lama di tempat itu. Mereka pun pergi ke tempat yang sedikit lebih tenang. Mereka sangat bahagia. Sophie sudah lama tak merasakan kebahagiaan ini, apalagi Martin yang hanya diam di rumah bersama Lucy. Sophie juga mulai berpikir agar Martin bisa mendapat penghasilan. Sophie mengatakan akan mengupload foto-foto kutilang Martin ke beberapa situs. Awalnya Martin menolak tawaran Sophie. Namun Sophie terus meyakinkan Martin, bahkan Sophie sampai mulai duluan agar Martin semakin yakin dengan idenya. Setelah kejadian itu, Martin makin tertarik pada Sophie, dia bahkan mengajak Sophie untuk pusrang sampai Glory. Namun tidak berhasil karena Sophie menolaknya. Namun rupanya, ide Sophie untuk memfoto Martin bukanlah murni untuk membantunya mendapat uang, seperti yang Sophie katakan. Melainkan adalah misi balas dendam. Beberapa tahun sebelumnya, Sophie kerap dihujani komentar buruk di sebuah forum game. Ia sebenarnya adalah developer game yang cukup terkenal dan punya banyak penggemar. Namun sebuah forum mempermalukannya dan bahkan menggunakan fotonya untuk bahan ejekan. Tak terima dengan hal itu, Sophie dibantu oleh timnya mulai mencari tahu siapa yang memulai semua ini. Mereka mulai melacak satu persatu akun yang dicurigai. Dan sampai akhirnya Sophie menemukan alamat dan identitas orang tersebut, dan dia adalah Martin. Sophie sudah lama menanti saat-saat seperti ini, dan kini dia punya foto-foto Martin. Sophie meminta Martin memilih, dimasukkan ke dalam penjara atau mengakui perbuatannya pada Lucy. Malam itu Martin hanya bisa menuruti apapun permintaan Sophie. Dia mengakui semuanya di hadapan Lucy. Tak hanya itu saja, rupanya Martin juga ada kaitannya dengan Chantal.
Martin punya rekaman rahasia milik Chantal. Martin lah yang menyebarkannya di internet. Dan pemuda itu juga dapat dari internet. Makanya Chantal begitu ketakutan jika rahasianya sampai diketahui orang tuanya. Sophie berusaha membantu Chantal. Dia memberikan foto Martin kepadanya. Terserah Chantal mau diapakan foto tersebut. Pada akhirnya Chantal juga membalas perbuatan Martin. Dia menyebarkan foto itu di semua media sosial, bahkan forum game yang diikuti oleh Martin. Martin kini jadi bahan lelucon di mana-mana. Tidak hanya di dunia maya, bahkan di dunia nyata pun Martin jadi bahan lelucon. Martin tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyesali apa yang sudah dia perbuat. Sementara Sophie tak mau lagi berurusan dengan Martin. Dia bahkan meninggalkan ponselnya di sebuah kafe dan kembali pulang ke rumahnya sendiri. Sampai akhirnya film pun berakhir.